Pernah nggak kamu merasa semua strategi yang kamu pakai nggak berhasil, meskipun kamu sudah mengikuti semua aturan main? Mungkin, kamu belum tahu rahasia tersembunyi yang cuma digunakan oleh orang-orang besar. Kamu tahu apa bedanya mereka yang sukses dengan mereka yang biasa-biasa aja? Bukan sekedar kerja keras atau bakat, tapi bagaimana mereka bermain dengan hukum kekuasaan. Hari ini, kita akan mengupas hukum kekuasaan ke-21 sampai ke-30 dari buku legendaris 48 Laws of Power karya Robert Greene. Ini bukan sekadar aturan biasa, tapi taktik untuk meraih pengaruh dan kontrol di dunia nyata. Dan jangan khawatir, kita akan kupas dengan cara yang seru, penuh cerita, dan sedikit bumbu humor. Oke, sebelum kita mulai, bayangkan ini, kamu sedang berada di dalam ruangan meeting. Di satu sisi, ada atasanmu yang selalu tampak sempurna, selalu punya jawaban untuk segalanya. Di sisi lain, ada rekan kerja yang tampak santai, kadang bikin kesalahan kecil, tapi justru disukai semua orang. Mengapa bisa begitu? Apa yang salah? Apakah menjadi sempurna justru bisa merusak reputasi kita? Di video ini, kita akan bahas hukum-hukum yang mungkin terdengar gila, tapi sangat relevan. Mulai dari mengapa kita tidak boleh terlihat terlalu sempurna, hukum 21, hingga cara membuat orang bergantung pada kita, hukum 23, dan banyak lagi. Senyum dan berikan nada penuh misteri. Tapi ingat ya, ini bukan untuk dipakai buat jadi manipulatif, tapi untuk mengerti bagaimana dunia bekerja, supaya kamu nggak jadi korban. Siap? Mari kita mulai hukum pertama kita, jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Hukum 21. Jangan terlihat terlalu sempurna. Sebuah kisah tentang seseorang yang selalu terlihat sempurna, dan membuat orang di sekitarnya iri. Misalnya, sebut saja Andi. Andi ini selalu sukses dalam segala hal, pekerjaan, hubungan, bahkan hobi bermain golf. Akibatnya, bukannya dipuji, Andi justru dihindari oleh teman-temannya. Bukannya dihormati, Andi malah sering difitnah. Ketika akhirnya ia kalah dalam satu pertandingan kecil, baru teman-temannya merasa lega. Terkadang, kalah kecil lebih baik daripada menang besar. Kalau kamu terlalu sempurna, nanti musuh yang iri jadi lebih banyak dari pengikutmu. Jadi, buatlah kesalahan kecil sesekali. Misalnya, salah ketika tadi status wa, atau lupa jawab, hadir, saat absen meeting. Hukum 22. Gunakan taktik menyerah untuk memenangkan perang. Cerita klasik, sang jenderal yang licik terlihat menyerah di awal pertempuran, tapi saat musuh lengah, dia menghantam balik dengan kekuatan penuh. Sama halnya dalam kehidupan, kadang mundur sedikit adalah langkah maju yang besar, seperti pas lagi diet. Hari ini kelihatan nyerah, makan coklat banyak, tapi besoknya olahraga gila-gilaan. Musuhnya bingung, timbangan juga bingung. Hukum 23. Buat orang lain tergantung pada Anda. Bayangkan kamu adalah satu-satunya yang tahu cara bikin kopi enak di kantor. Semua orang selalu bergantung padamu setiap pagi. Tapi, jangan beritahu resep rahasia itu ke siapapun. Ini yang namanya kekuasaan kafein. Kalau mereka tahu, kamu kehilangan kendali. Atau coba ajari mereka bikin kopi, tapi resepnya salah. Misalnya, ganti gula dengan garam. Dijamin, mereka akan selalu kembali padamu, walaupun cuma untuk ngeluh. Hukum 24. Jadilah raja dalam penampilan Anda. Cerita tentang seseorang yang selalu berpakaian seperti bos, meski jabatannya junior. Orang seperti ini akan otomatis diperlakukan dengan lebih hormat. Ini bukan soal materialisme, tapi tentang kesan pertama. Makanya, kalau ke acara reuni sekolah, pakai jas sama dasi walau acaranya cuma bakar-bakaran di pinggir pantai. Kalau mau keren, keren sekalian. Hukum 25. Ciptakan identitas yang mengesankan. Ingat cerita Superman? Pahlawan super yang menyamar sebagai Clark Kent. Identitas yang kuat membuat orang melihat apa yang kita inginkan untuk mereka lihat. Di dunia nyata, orang sukses sering memainkan peran tertentu, menjadi motivator, pemimpin, atau ahli strategi. Pikirkan siapa kamu dan buat orang lain terpesona. Atau minimal, pasang status bijak di media sosial biar terkesan serius. Padahal di balik layar, main Mobile Legends sampai subuh. Hukum 26. Jangan terlalu bergantung pada satu kartu as.
Cerita tentang seorang pengusaha yang hanya mengandalkan satu koneksi untuk segala urusan. Ketika koneksi itu pindah kerja, habis sudah. Pelajaran di sini adalah selalu punya beberapa rencana cadangan, jangan terlalu bergantung pada satu sumber daya, jika makan cuma satu lauk. Sekali itu lauk habis, cuma bisa melongo. Selalu ada rencana B, atau dalam hal ini, lauk cadangan. Hukum 27, gunakan seni untuk mempengaruhi orang lain. Cerita tentang seorang diplomat yang selalu membawa hadiah kecil saat bertemu dengan pihak lain. Bukan karena hadiah itu mahal, tapi karena pesan di baliknya yang membuat pihak lain merasa spesial. Sama seperti seni, detail kecil yang menciptakan dampak besar. Jadi, kalau mau minta izin buat bolos kerja, bawain bosmu kopi kesukaannya dulu. Namanya juga seni perizinan. Hukum 28, jangan pernah tampil tidak konsisten. Bayangkan seorang pemimpin yang sering berubah pendapat. Hari ini bilang A, besok bilang B. Akhirnya orang-orang kehilangan kepercayaan. Jadilah seperti jam yang stabil, meskipun di dalam kepala sedang bingung. Kalau kamu mau pelin-pelan, minimal sembunyikan aja, kayak kita pas ditanya, mau makan di mana? Bingung sih, tapi jawab tegas, terserah kamu. Hukum 29, rencanakan sampai akhir. Ceritakan kisah tentang seseorang yang selalu setengah jalan dalam setiap proyeknya. Dia mungkin mulai dengan semangat, tapi cepat kehilangan arah. Akibatnya, semua proyek berhenti di tengah jalan. Tanpa rencana akhir, semua usaha jadi sia-sia. Ibarat masak Indomie tapi lupa nyalain kompor. Rencana harus matang, biar gak berakhir kayak Indomie mentah. Hukum 30, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Cerita tentang seorang pemimpin yang selalu menunjukkan kekuatannya, bahkan saat dia merasa lemah. Orang yang mampu menahan emosi dan tetap tampil kuat di depan umum akan selalu dihormati, makanya, kalau habis dimarahin bos, jangan langsung curhat di Instagram. Tahan sebentar, nanti curhatnya pas main sama kucing di rumah. Oke, Sobat Power Seeker, kita sudah bahas hukum kekuasaan ke-21 sampai ke-30. Dari bagaimana jangan terlihat terlalu sempurna, hingga cara menjadi pusat perhatian dengan menciptakan identitas yang unik. Ingat, setiap hukum ini bukan hanya teori, tapi strategi yang digunakan oleh mereka yang punya pengaruh besar di dunia nyata. Nah, bagaimana dengan hukum selanjutnya? Apa yang harus dilakukan saat kamu sudah berada di puncak? Bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan tanpa kehilangan respek? Semua akan kita bahas minggu depan di hukum kekuasaan ke-31 sampai ke-40. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, dan tinggalkan komen tentang hukum mana yang menurutmu paling menarik. Kalau kamu punya pengalaman pribadi tentang hukum-hukum kekuasaan ini, share di kolom komentar ya. Dan yang paling penting, share video ini ke teman-temanmu supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan ingat, di dunia ini, hanya ada dua tipe orang, mereka yang memegang kendali dan mereka yang dikendalikan. Jadi, jangan sampai kamu berada di pihak yang salah. Sampai jumpa minggu depan, dan stay powerful!